Selamat siang, Bu Agung. Bagaimana nih Ya, kabarnya hari ini? selamat siang Kak Stephen. Kabar saya baik, kabar saya, tapi saya sedikit galau ini Pak. Tadi saya sudah WA Bapak di WA. Saya galau sedikit hari ini Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Oh, nggih nggih. Kabar saya baik juga, Bu. Puji Tuhan, saya masih diberi Hmm, kesehatan. Nah, terkait tadi apa yang Ibu sempat WA tersebut, nah katanya Ibu mau menyampaikan nih mm-mm, sekarang, mau mengobrol sesuatu. Nah, kira-kira nih mm-mm, topik obrolannya apa sih, Bu? Tentang apa ini yang mau kita bahas ini mm. supaya tidak ada galau menggalau ini. Ayo Iya, silakan. galau sekali saya minggu-minggu ini, Pak. Begini, Pak, minggu-minggu ini saya memberikan beberapa ulangan formatif kepada anak-anak. Ya, selama ini kan saya ngajarnya di kelas 6, Pak. Ya, jadi saya baru ngajar di kelas 4. Jadi saya mengajarnya seperti seperti sebelumnya, Pak. Jadi seperti ngajar di kelas 6. Nah, terus minggu-minggu ini saya memberikan ulangan kepada anak-anak. Ternyata hasil ulangannya itu masih banyak yang masih di bawah, Pak. Nggih, Nilainya itu eh, kurang memuaskan, jadi masih di bawah nilai ketuntasan yang saya tetapkan. Jadi begitu, Pak. Jadi baik kalau baik. saya presentasekan itu kira-kira 30%-nya masih di bawah nilainya. Nah, sempat saya telusuri, setelah saya telusuri lebih dalam lagi, kira-kira penyebabnya ini apa? Ternyata itu penyebabnya eh, murid saya itu yang nilainya masih kurang, itu pemahaman terhadap bacaannya itu masih rendah, Pak Stephen. Ya, Hmm, jadi itulah kegalauan saya. Eh, rendah masih tahap apa pemahaman bacaannya. Berbeda mungkin dengan murid-murid yang sudah kelas 6, Pak ya, karena saya ya. tumben mengajar di kelas 4. Ini tidak saya sadari sebelumnya gitu loh, Pak, bahwa pemahaman murid terhadap bacaan itu masih rendah. Gitu, Pak. Oh, baik, Bu. Jadi, tadi saya sedikit tangkap ya, saya runtut. Ibu Iya, ini baru mengajar di kelas 4. Nah, iya. kemudian setelah memberikan ulangan formatif, ternyata masih terbanyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Setelah Ibu Mm-mm. analisis, ternyata hal ini disebabkan oleh pemahaman siswa yang masih rendah akan bacaannya. Itu, Bu ya. Mm-mm. Hmm. Iya, benar, Pak. Ya, Seperti itu. topiknya sangat menarik nih, Bu. Memang kita sadari Iya. bahwa hal Mm-mm. terkait dengan pemahaman bacaan itu sangat penting untuk dikuasai siswa, Bu ya. Mungkin Iya, benar, supaya Pak. dia bisa hmm, menentukan atau menemukan informasi dengan secara mudah, berarti kan harus paham itu terkait Mm-mm. bacaannya. Nah, oleh karena itu nih, Iya. Bu, kira-kira nih, Mm-mm. apa nih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini nih, tujuannya apa? Mm-mm. Ya, inilah Pak. Saya ingin mengobrol dengan Bapak hari ini itu untuk menghilangkan kegalauan saya. Jadi nanti saya ingin dari pembicaraan ini nantinya saya bisa meningkatkan pemahaman murid-murid saya terhadap bacaan, Pak. Jadi Baik, ya seperti itu. yuk, Jadi luar biasa ketika sih. siswa itu sudah meningkat pemahamannya terhadap bacaan, saya berharap nilai ulangannya nanti akan meningkat, Pak. Begitu. Ya, ya, ya. Saya paham, Bu. Luar biasa Mm-mm. sekali ini. Sangat menarik, keren, Bu Agung. Dia ingin agar Mm, ulangan-ulangannya ke depannya siswanya bisa lebih meningkat jika mm-mm. fokus pemahaman akan bacaan itu dapat Pemahaman bacaannya. dikuasai ya, Bu ya. Benar. Nah, Iya. kira-kira nih, Bu ya, Bu Gung, dari Mm-mm. pandangan Ibu lah, bayangan Ibu ini, Mm-mm. siswa yang memiliki keterampilan pemahaman membaca yang baik atau literasinya baik itu siswa yang Mm-mm. seperti apa, Ibu? Yang Mm. memiliki Iya. keterampilan membaca itu, Bu? Oh, menurut saya dulu Pak Nia, menurut saya pribadi, siswa yang memiliki pemahaman bacaan yang baik itu bukan hanya siswa yang lancar membaca saja, Pak. Kan Jadi di kelas saya itu seluruh siswa itu sudah lancar membaca. Namun sebagian itu masih belum bisa memahami isi bacaannya. hmm, Jadi membaca bukan hanya membaca lancar begitu, mhm, tapi ya, anak-anak itu juga harus paham dengan isi bacaannya.
Nah, ini terlihat nantinya ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait bacaan yang mereka baca, mereka bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, inilah di kenyataannya siswa-siswa saya itu sebagian belum bisa yang seperti itu, Pak. Jadi, sudah saya kasih bacaan, di buku juga sudah ada bacaannya. Ketika saya kasih pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan, itu masih banyak yang salah. Nah, dari Hmm, sanalah saya menilai bahwa pemahaman bacaan mereka masih kurang, Pak. oke Bu Gung, menarik sekali nih. Hmm, Berarti tadi kondisi ideal yang Ibu Gung paparkan terkait dengan bagaimana sih siswa yang memiliki keterampilan membaca yang baik itu ya, di mana Ibu Gung hmm, katakan bukan sekedar hanya bisa membaca lancar, tapi harus hmm, paham isi bacaannya. Sehingga saat benar. Ibu kasihkan soal, anak-anak itu bisa menjawab dengan benar sesuai dengan isi Hmm, bacaan. Nah, bacaan, iya. kalau kita nilai nih Bu, dari rentangan Hmm, skala 1 sampai 10 ini, uh, murid hmm. kelas 4 yang sekarang Bu Gung ampu ini, itu dalam tingkat pemahaman membacanya ada di rentangan berapa Bu untuk saat ini? Hmm. Ya, kalau dari hasil pengamatan saya, Pak, juga dari hasil refleksi saya di ulangan formatif yang terakhir yang saya lakukan, pemahaman murid saya terhadap bacaan itu masih ada di skala 4, Pak, kalau menurut saya. Ya, karena masih rendah, Pak, ya. Saya tes beberapa kali juga masih hasilnya kurang bagus. Jadi menurut saya anak-anak itu masih ada di skala 4, Pak. Oke, jadi rentangan yang sekarang ini kondisi nyatanya masih berada di tahap 4 Bu ya, skala 4, masih Iya, tergolong benar. rendah. Mm-mm. Nah, sekarang ini Mm-mm. Bu Gung pinginnya murid Ibu itu mencapai skala nilai berapa ini terkait tingkat pemahaman Mm. membacanya? Iya. Nah, eh dari pengamatan saya, Pak, jadi murid saya ini mungkin karena masih kelas 4, Pak, ya, jadi masih agak sulit saya, Pak. Nah, terus terang ini saya agak merasa tertekan sedikit, Pak, ya, karena di Oke. rapat-rapat itu ya, Ah, kepala sekolah saya terus menekankan. Saya sebagai wali kelas 4 dituntut agar anak-anak itu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk nantinya ANBK. Ya, jadi ANBK. ANBK itu ketika mereka di kelas 5, jadi dituntut kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, kemampuan literasi inilah, Pak, dari pemahaman bacaan itu. Nah, nantinya ke depannya dari saya ingin agar pemahaman bacaan anak-anak itu bertahap meningkatnya, Pak. Jadi kalau saya rasa nggak mungkin saya di semester 1 ini bisa langsung melejit ke skala 10 tuh nggak bisa. Nah, dari skala 4 tadi di semester 1 ini saya ingin anak-anak berkembang dulu sampai skala 6 aja, Pak. Ya, di semester 1 di Oke. skala 6, kemudian nanti jika itu sudah bisa saya capai di semester 2 nanti pelan-pelan lagi saya tingkatkan, tingkatkan. Mudah-mudahan nanti ketika mereka naik ke tingkat kelas 5 sudah berada di skala 8. Hmm, Begitu, Pak. oke. Baik Bu Gung. Menarik banget ini yang tadi disampaikan bahwa Ibu menginginkan kenaikan tingkat pemahaman murid ini secara bertahap Bu ya, di mana sekarang Iya, Ibu bertahap dulu. memfokuskan untuk mencapai skala 6. Karena goal ke Mm-mm. depan yang jauh Ibu pandang lihat itu adalah anak-anak nanti mampu saat dia akan menghadapi ANBK tadi Bu ya, yang Ibu Mm-mm. katakan ya, di Nggih, kelas 5. ANBK. Iya. Nanti sehingga pada semester kedua terus dia naik kelas, ibu dapat anak-anak mencapai level 8 gitu ya. Luar Benar, biasa sekali benar, nih. Pak. Ibu Iya. sudah sampai jauh-jauh yang jauh ini pandangannya ke goal ke Iya. depan. Sudah di kelas 5 anaknya dipikirkan untuk terkait ANBK Mm-mm. ini. Baik sekali nih. Nah, Iya, kira-kira nih karena Bu, saya sering Pak di rapat itu kepala sekolah saya, diingatkan terus diwanti-wanti. Pak. Jadi Nggih. iya diwanti-wanti terus, ayo yang kelas 4 nanti tolong begini-begini. Hmm. Jadi saya sedikit agak merasa tertekan juga Pak ya. Jadi ini tanggung Oke. jawab saya, jadi Oke. harus saya tuntaskan begitu Pak. Iya. Oke, kalau begitu Bu, menurut Bu Gung ini, murid Mm, itu yang di kelas 4 sekarang ini
suka Mm-mm. diperlakukan seperti apa ini agar tingkat pemahaman Mm. membacanya ini dapat meningkat? Nah, yang bahkan bertahap dulu nih Mm-mm. sampai skala 6 nih Iya. supaya dia bisa untuk meraih Mm-mm. skala 6-nya ini muridnya ini sukanya diperlakukan bagaimana ini supaya membacanya bisa meningkat? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, saya mengajarnya itu kan masih seperti yang sebelumnya, Pak ya. Jadi seperti saya mengajar kelas 6. Nah, setelah saya amati, selama mengajar ini saya terlalu fokus, Pak, pada materi-materi yang ada dalam pelajaran. Ya, jadi ketika membaca ya anak-anak saya sodorkan buku bacaan sesuai dengan materi, itu aja. Dan saya rasa anak-anak itu tidak terlalu tertarik, murid-murid saya, Pak ya, yang di Mhm. kelas 4 tidak terlalu tertarik untuk membaca buku bacaan. Ya, nah di kelas saya itu ada pojok baca, Pak ya. Iya. Kami sudah membuat pojok baca bersama-sama, saya bersama anak-anak itu sudah membuat pojok baca, dan di pojok baca itu saya melihat anak-anak itu lebih senang membaca di pojok baca. Ah, Seperti itu, Pak. Jadi, ya dari pengamatan itu, jadi saya menyimpulkan anak-anak murid di kelas saya itu mereka lebih suka membaca buku-buku cerita, kemudian lebih suka membaca komik, lebih suka membaca cerita-cerita yang ada gambarnya itu. Mereka lebih tertarik ke sana sepertinya, Pak, mhm mhm. dibandingkan dengan membaca buku-buku pelajaran. Begitu, Pak. Baik, Bu Gung. Jadi Mm-mm. perilakunya itu yang diharapkan yang bisa untuk meningkatkan pemahaman belajar anak. Tadi Bu Gung merefleksikan kembali ke belakang bahwa selama ini Bu Gung masih terpaku pada pemberian bacaan yang ada pada materi, ya. Iya, Sehingga benar. Iya, anak Pak. itu kurang tertarik untuk membaca materi-materi Mm-mm. itu. Sedangkan saat Mm-mm. anak berada di pojok baca, di mana bukunya lebih bervariasi dan beragam, anak-anak lebih suka Mm-mm. membaca pada pojok baca itu. Oh, jadi Mm-mm. Iya. Bu Gung akan mengoptimalkan peran dari penggunaan pojok baca ini, begitu Bu ya? Nah, Iya. kira-kira ini Bu, terus dalam bayangan Ibu, bagaimana ini caranya? Cara yang akan Ibu gunakan Mm. nanti supaya dapat menstimulus nih anak-anak untuk melakukan apa namanya peningkatan dalam pemahaman membacanya. Mm. Ya, jadi gini Pak, karena saya lihat anak-anak itu tertarik membaca di pojok baca, jadi saya akan mengaktifkan kembali pojok baca ini, Pak. Nah, di awal itu saya sudah menerapkan membaca di pojok baca itu 5 menit. Nah, jadi pertama nanti saya akan meningkatkan waktu untuk membaca di pojok baca itu sebanyak 15 menit. Ya, Oke. jadi setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran di pagi hari itu saya akan mengajak anak-anak untuk membaca di pojok baca. Nah, dari bacaan tersebut nanti saya akan meminta siswa secara acak nanti untuk menyampaikan secara lisan ataupun tertulis nanti akan saya variasikan menyampaikan apa yang telah mereka baca. Jadi kayak menulis ringkasan Oh, singkat iya. seperti itu, Pak. Nah, itu yang pertama yang akan saya lakukan, Pak. Nah, yang kemudian yang kedua, saya akan memvariasikan lagi jenis-jenis buku yang ada di pojok baca. Jadi biar nggak bosen anak-anak, Pak. Ya, kalau jadi Iya. satu buku itu aja terus yang dibaca pasti bosen anak-anak. Ya, jadi yang kedua nanti yang akan saya lakukan adalah variasikan eh, jenis buku yang akan mereka baca yang Oke. saya sediakan di pojok baca. Luar biasa, Bu. Sudah banyak banget ini pemikiran atau cara yang akan Ibu gunakan nanti. Nah, kira-kira ini Mm-mm. dari sekian banyak ide yang tadi sudah Ibu ungkapkan itu, kapan kira-kira akan Ibu eksekusi nih, Ibu lakukan ini? Hmm, ya, eh ini kan nggak sulit ya Pak ya, karena pojok bacanya juga sudah ada, kemudian bukunya juga sudah ada beberapa. Jadi kalau saya pikir mulai besok bisa saya lakukan Pak. Jadi Mulai yang besok. saya Oh, rancang iya. tadi itu, yang dari hasil diskusi tadi, besok bisa saya terapkan. Baik. Hmm. Oke, jadi mulai besok Bu ya, sudah mulai eksekusi, gercep banget Iya, Ibu, gerak cepat. Saya suka iya, sekali. karena Wah, semua sudah. sudah ada Pak, pojok Iya. bacanya sudah ada, bukunya sudah ada, gitu. Hmm. Jadi mulai besok pasti sudah bisa saya terapkan. Nah, bagus itu Bu. Nah, terus ada Mm-mm. nggak
pihak-pihak atau yang dapat membantu Ibu dalam membantu hal ini? Oh iya, oh iya benar Pak. Eh, nah, mungkin dalam perjalanan nanti saya membutuhkan bantuan petugas perpustakaan, Pak. Ya, tadi Baik, baik. untuk apa? Untuk menambah variasi buku yang ada di pojok baca, nanti saya akan meminta izin kepada petugas perpustakaan agar mengizinkan murid-murid saya untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan untuk ditaruh di pojok baca. Jadi anak-anak bisa dengan leluasa membacanya, Pak, tanpa harus ke perpustakaan dulu mengambil buku. Jadi di kelas di pojok baca itu sudah bisa mereka baca. Mungkin itu Baik. Pak, nanti saya minta bantuan Iya. kepada petugas perpustakaannya. Wah, idenya sudah sangat baik sekali nih, Bu. Nah, kita review sedikit Mm-mm. ya. Jadi, terkait dengan Iya, permasalahan di awal tadi, terkait meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca, Ibu akan lebih mengefektifkan lagi pojok baca ya, dengan menyediakan waktu mm-mm. 15 menit di awal sebelum proses pembelajaran, dan setelah itu siswa diminta untuk menyampaikan hasil apa yang dibaca, dan juga Ibu akan menambah variasi buku bacaan melalui kolaborasi Mm-mm. dengan petugas perpustakaan, Bu ya. Iya Benar? benar Pak Oh iya, Stefan. nggih. Iya, Saya iya. harap hal itu dapat berjalan dengan lancar. Saya tidak sabar nih ingin mendengar kelanjutan dari cerita Ibu, ya. Semoga kedepannya nanti Ibu bisa menerapkan dengan baik. Jangan lupa untuk menghubungi saya kembali karena saya Mm. antusias nih mau mendengar lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari tingkat pemahaman murid Ibu. Nah, bagaimana Bu Iya, setelah kita melakukan percakapan ini dari awal, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Sudah menemukan tidak apa yang jadi iya, permasalahan tadi? iya. Eh, saya berterima kasih sekali Pak Stefan sudah mau mendengarkan curhatan saya yang galau ini Pak ya. Oke, Jadi di akhir ini saya merasa sudah lebih lebih lega Pak. Karena saya merasa beban di pikiran saya itu sudah terangkat. Jadi saya sudah bisa mencari solusi dari permasalahan saya yang tadi. Nah, saya sudah menemukan cara untuk meningkatkan pemahaman murid saya terhadap bacaan. Dan dari solusi tadi, besok akan saya langsung eksekusi. Dan jika nanti, Pak Stephen, jangan nanti bosan-bosan ya, jika nanti saya oke. menemukan kesulitan lagi, menemukan hambatan, itu nanti saya WA lagi ya. Nanti Siap, siap, tolong siap. di coaching saya agar saya nanti bisa menyelesaikan permasalahannya. Biar ada saya ajak berbincang, Pak. Kalau saya sendiri memikirkan, rasanya buntu tak saya, Pak. Nggih, 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 Bu. Ya. Ya udah, Bu, kalau Mm-mm. gitu percakapan kita akhiri sampai sini aja. Kita bertemu lain waktu lagi. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stephen. Sampai jumpa di lain Sampai waktu. jumpa. Dadah. Ya, dah.